Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar perancangan struktur beton bertulang. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya akan menjelaskan mengenai elemen struktur pada ilustrasi gedung bertingkat rendah dan menggunakan sistem struktur yang sederhana pada gambar di samping. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa elemen-elemen struktur yang ada pada gedung ini, yang pertama merupakan struktur vertikal, yaitu kolom. Jadi segala struktur vertikal pada ilustrasi gambar di sini itu adalah kolom. Kemudian elemen struktur horizontalnya ini adalah balok. Kemudian elemen struktur yang menerima beban secara langsung untuk pemfungsian bangunan itu adalah plat lantai. Nah, beban yang diterima oleh plat lantai tersebut kemudian didistribusikan ke balok, yang mana balok tersebut menopang plat lantai. Kemudian beban yang diterima oleh balok didistribusikan ke kolom. Kolom sendiri adalah elemen struktur yang menopang balok. Kira-kira seperti itu sedikit penjelasan mengenai elemen struktur yang ada pada ilustrasi gambar bangunan ini. Kemudian kita masuk ke tahapan perancangan struktur beton bertulang, yang mana di sini kita akan membahas mengenai perancangan struktur beton bertulang untuk bangunan yang rendah dan juga menggunakan sistem struktur yang sederhana. Artinya sederhana di sini adalah elemen-elemen strukturnya hanya kolom, balok, dan plat lantai, serta pondasi telapak. Nah, di sini saya sudah membuat diagram alurnya, dimulai dari estimasi dimensi, yang mana di situ kita mengestimasi dimensi balok, plat lantai, dan juga kolom. Setelah mengestimasi dimensi, kita juga perlu menghitung beban-beban yang diterima oleh bangunan kita. Setelah kita menghitung bebannya, kemudian kita menganalisis struktur. Dalam menganalisis struktur ini, yaitu beban-beban yang sudah kita hitung dibebankan ke struktur bangunan kita, kemudian kita mendapatkan hasil analisis struktur berupa gaya-gaya dalamnya, bisa momen, gaya geser, gaya aksial, reaksi, yang mana nantinya digunakan untuk penulangan. Di sini penulangan elemen struktur balok kita, plat lantai, kolom, dan digunakan juga untuk pendimensian dan penulangan pondasi. Kira-kira seperti ini tahapan perancangan struktur beton bertulang untuk bangunan bertingkat rendah dan juga sistem strukturnya sederhana. Di sini saya menempatkan pembahasan pembebanan untuk kita bahas paling awal, dikarenakan merupakan hal umum yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke estimasi dimensi dan seterusnya. Dalam pembebanan di sini,
yang kita harus pahami dalam perancangan struktur gedung beton bertulang. Ada beberapa macam beban. Yang pertama adalah beban mati atau dead load, disingkat DL. Adalah beban yang tidak bisa berpindah atau permanen selama masa layan bangunan. Beban mati terdiri dari dua jenis, yaitu berat sendiri elemen struktur dan beban mati tambahan. Maksudnya berat sendiri elemen struktur itu adalah berat dari kolom, balok, plat lantai. Kemudian beban mati tambahan itu adalah beban dari elemen tambahan di luar dari elemen struktur itu sendiri, seperti dinding, partisi, tegel, dan lain sebagainya. Tabel di bawah ini sudah saya tuliskan beban mati dalam satuan kilogram per meter kubik dengan material yang sering kita gunakan dalam perancangan struktur gedung beton bertulang. Seperti material beton bertulang itu, berat volumenya berapa, beton tanpa tulangan, nilainya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tabel mengenai beban mati tembok dan beratnya perluasan dari tembok itu. Untuk tembok bata merah setengah batu bata dengan ketebalan finishing atau plesterannya 25-50 mili dengan tinggi 1 meter, itu berat perluasannya sebesar 250 kg per meter persegi. Nah, kita bisa melihat juga tembok dengan jenis ataupun pemasangan yang lainnya, dari batu bata merah 1 batu bata, batako berlubang dengan tipe ketebalan yang berbeda. Kemudian ada bata ringan, kemudian precast, panel wall, partisi, dan sebagainya. Jadi tabel yang baru saja ini merupakan tabel beban mati untuk dinding. Kemudian beban mati atap dan juga penutup langit-langit bisa kita lihat. Genteng tanah liat plus reng dan juga usuknya kira-kira 50 kg per meter persegi. Kemudian genteng beton, keramik, metal, dan sebagainya bisa kita lihat dalam tabel ini. Kemudian ada juga beban mati penutup lantai seperti lantai keramik plus adukan semennya. Kemudian spesi tebal 50 mili, kemudian pasir tebal 30 mili, kira-kira 160 kg per meter persegi. Kemudian jenis penutup lantai lainnya bisa kita lihat di tabel ini. Kira-kira seperti itu jenis beban mati yang kita gunakan dalam pembebanan bangunan beton bertulang. Kemudian dalam pembebanan, selain beban mati atau DL, kita juga harus memperhitungkan beban hidup atau live load, disingkat LL. Beban hidup itu sendiri merupakan beban yang bisa berpindah atau tidak permanen selama masa layan bangunan. Di sini saya sudah mengambil nilai-nilai dari beban hidup dari peraturan pembebanan di Indonesia. Di sini peraturan pembebanan untuk gedung tahun 87 menyebutkan bahwa beban-beban hidup tersebut nilainya seperti pada tabel ini. Nah, perlu kita ingat
bahwa beban hidup itu dalam sebuah bangunan tergantung dari pemfungsian setiap areanya. Contohnya saja, sebuah apartemen mempunyai basement. Basementnya digunakan untuk parkiran, kemudian di situ ada tempat gudang, menaruh alat elektronik seperti genset, kemudian juga digunakan untuk penampungan air dan sebagainya. Tentu berbeda setiap areanya, tidak disamaratakan. Sama halnya ketika kita meninjau sebuah apartemen ataupun hotel yang mana ibaratnya dari lantai 1 sampai lantai atas sebelum atap itu murni digunakan untuk hunian hotel atau apartemen, kecuali lantai atap ataupun juga di lantai 1 untuk lobby ataupun untuk resepsionis seperti itu. Lebih kompleks lagi apabila kita merancang sebuah mall. Di situ sangatlah luas areanya dengan berbagai macam fungsi. Selain untuk gerai, di situ juga terkadang untuk tempat hiburan, bisa bioskop, tempat fitness, tempat karaoke, kemudian restoran, dan hal lainnya. Jadi kita harus memperhitungkan beban-beban setiap area yang mana nilainya berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan. Di sini kita bisa melihat beban hidupnya. Untuk poin pertama dalam peraturan ini, lantai dan tangga rumah tinggal, kecuali yang disebutkan dalam B, nilainya adalah 200 kg per meter persegi. Untuk poin B, lantai dan tangga rumah tinggal sederhana dan gudang tidak penting yang bukan untuk toko, pabrik, atau bengkel nilainya 125 kg per meter persegi. Begitu juga untuk yang lainnya bisa kita lihat di tabel ini. Di sini saya tekankan bisa kita mengkomparasikan bahwa yang poin B ini adalah lantai dan tangga rumah tinggal sederhana dan gudang yang tidak untuk gudang berat. Itu nilainya 125. Nah, kita komparasikan ke area yang digunakan sebagai tempat perkumpulan seperti di sini. Lantai ruang olahraga ataupun lantai ruang dansa. Nilainya sangatlah besar. Nah, hampir 3-4 kali lipatnya dari yang difungsikan untuk rumah tinggal ataupun gudang sederhana. Nilai beban di sini ini menjadi acuan sebagai perencana untuk merancang bangunan, tidak hanya untuk bangunan beton bertulang tetapi juga untuk apapun itu jenis struktur bangunannya, bisa bangunan baja, kayu, dan sebagainya. Kemudian peraturan pembebanan tersebut sebenarnya sudah dimutakhirkan atau diperbaharui ke dalam peraturan yang lebih baru. Adapun SNI 1727 2013 ini adalah peraturan paling baru sebelum terbitnya SNI 1727 2019. Nah, dalam pembahasan kita gunakan SNI 2013 ini. Bisa kita lihat pada tabel. Yang perlu diperhatikan adalah keterangan dalam tabel ini. Keterangan paling kiri atau kolom paling kiri ini adalah pemfungsian hunian atau penggunaannya apa saja. Kemudian di kolom bagian tengah atau kolom kedua ini adalah nilai bebannya, beban merata atau beban area. Di sini ada satuan PSF atau pound per square feet yang nilainya adalah ini, nilai di luar kurung, bukan yang di dalam kurung. Sedangkan yang di dalam kurung itu adalah kalau satuannya kilonewton per meter persegi. Kemudian di kolom yang ketiga itu adalah nilai beban terpusat. Kalau satuannya LB atau feet, kita gunakan yang depan ini.
Tetapi kalau satuannya kilonewton, ini gunakan yang belakang. Di sini kita bisa melihat berbagai tipe pemfungsian bangunan dari apartemen, kemudian sistem lantai akses, bisa ruang kantor, ruang komputer, dan sejenisnya. Kemudian tipe-tipe penggunaan yang lainnya bisa kita lihat pada tabel ini. Bedanya tabel ini dengan tabel yang tadi, tabel sebelumnya. Kalau tabel sebelumnya, karena peraturan pembebanan yang lebih lawas, tentu nilainya belum terlalu rinci, lebih ke general, sehingga poin-poin atau jenis-jenis yang dijabarkan di sini untuk pemfungsian dan juga nilainya lebih sederhana. Sedangkan untuk yang beban hidup pada SNI ini lebih detail dan juga kompleks. Tetapi nilainya tidak jauh berbeda. SNI yang ini dengan peraturan pembebanan PPP URG 87 di atas. Nah, kemudian di sini saya akan memberi contoh beban hidup dalam pembangunan suatu gedung, yang mana di sini ibaratkan bangunannya berbasement, yang mana basementnya difungsikan sebagai parkir kendaraan, ground water tank, ruang pompa, storage tank, recycle tank, lift lobby, dan sebagainya. Beban hidupnya dalam satuan kilogram per meter persegi nilainya bisa digunakan sebesar ini. Nilainya dari peraturan pembebanan di atas. Kemudian di lantai 1 atau ground floor, pemfungsiannya juga tergantung mau difungsikan sebagai apa setiap areanya. Contohnya sebagai coffee shop, lobby hotel, dan sebagainya. Nilainya juga dari peraturan pembebanan di atas. Kemudian lantai di atas lantai 1 itu difungsikan sebagai hotel. Setiap lantainya tipikal, sama, similar. Ada ruang kantor, kemudian ada kamar hotelnya. Ini yang tipikal ya. Kecuali contohnya ballroomnya hanya di lantai 2 dan gabung dengan lantai 3. Selanjutnya untuk kamar hotel itu yang pokok. Contohnya saja seperti itu. Nilainya juga diambil dari peraturan pembebanan. Kemudian lantai atap biasanya untuk roof tank, mesin pompa, biasanya seperti itu. Selanjutnya, selain beban mati dan juga beban hidup yang sudah kita bahas, dalam perancangan struktur gedung beton bertulang, kita juga perlu memperhatikan beban gempa, beban angin, beban salju. Tetapi dikarenakan Indonesia jarang sekali turun salju, sehingga beban salju bisa kita abaikan. Selain itu, dikarenakan struktur gedung kita menggunakan beton bertulang, yang mana berat volume beton bertulang itu sendiri besar, sehingga setiap elemen struktur beton bertulangnya itu mempunyai massa yang besar, maka beban angin bisa kita abaikan juga, kecuali di area khusus atau pemfungsian bangunan struktur beton bertulang yang dikhususkan. Tapi secara umum ketika kita merancang gedung beton bertulang bisa kita abaikan. Berbeda apabila kita merancang struktur gedung baja. Walaupun baja itu mempunyai berat volume yang besar dibandingkan beton,
Tetapi penggunaan profil setiap elemen dalam gedung baja itu apabila dibandingkan dengan elemen struktur beton, rasionya lebih kecil. Sehingga faktor angin diperhitungkan dalam perancangan struktur baja.